underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, kecelakaan lalu lintas berupa tabrak belakang yang melibatkan 2 kendaraan terjadi di Tol Semarang-Batang, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kecelakaan jalan tol itu sering terjadi. Ya, yang dimaksud dalam topik kali ini adalah kendaraan melaju menabrak truk yang sedang berhenti. Ya, kejadian kemarin itu pagi, kira-kira 7:30 pagi ya. Itu Pajero yang dikendarain oleh driver dan penumpangnya ada 4 atau 5, itu sampai begitu sadisnya meninggal. Ya, ada 4 orang yang meninggal, sedangkan drivernya luka-luka saja. Ya, lah ini dia menabrak truk yang berhenti. Sialnya, supir truknya tuh lagi pergi kencing. Ya, lah sebetulnya jalan tol itu kan ada rest area kan. Jalan tol itu tidak boleh ada mobil yang berhenti. Ya, jalan pelan aja nggak boleh, tidak boleh di bawah 60. Ya, jalan tol tuh harus jalan di atas 60. Batas atasnya kalau nggak salah 100 ya. Tapi banyak yang langgar ya, karena mobil-mobil sekarang itu kan teknologinya bagus ya, jadi bisa demikian kenceng ya. Nah, sekarang kita nggak ngerti nih, kemarin dapat berita bahwa ternyata yang disalahkan tuh supirnya Pajero. Ya, ada yang komen ini supir Pajeronya out of focus. Terus gagal fokus ya. Terus juga dia mengendarainya dari Lampung. Ya, jadi dianggap bahwa supir dari Pajero ini yang salah. Ya, tapi kalau kita mau menyelidiki yang betul, sebetulnya yang salah siapa yang sebetulnya ya, kalau disuruh milih 1 orang, ya, itu sebetulnya harusnya yang disalahkan adalah truknya. Truknya parkir di tol itu udah salah. Ya, jadi nggak boleh ya. Sekarang kejadian-kejadian seperti itu banyak terjadi kok. Ya, kapan itu di Jakarta, di Bekasi itu juga terjadi. Ya, ada mobil yang dalam tol Jagorawi menabrak truk yang lagi berhenti. Ya, lah itu kejadiannya malam hari. Truknya berhenti, tidak ada lampunya, lampunya mati juga gitu. Maka membuat mobil di belakangnya yang kenceng itu kecelakaan, mati juga. Ya, nggak cuma itu. Kapan itu di Jogja 5 tahun yang lalu atau 6 tahun itu juga demikian. Ya, Jogja itu ada ring road ya. Walaupun waktu itu belum tol, tapi ring road. Ring road itu biasa memang mobil itu jalannya kenceng-kenceng. Itu juga ada truk, ya. Ada truk yang berhenti. Supirnya nggak tahu kemana, berhenti istirahat, mungkin besok pagi mau melanjutkan perjalanannya. Itu malam-malam jam 12. Ada mobil sedan dari belakang juga nabrak karena truknya itu nggak pakai lampu. Ya, jadi sebetulnya ini adalah contoh bahwa pengguna jalan tol itu belum menyadari apa yang boleh dikerjakan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ya, jadi truk yang berhenti di jalur jalan tol, walaupun itu berhenti di jalur penyelamat, jalur lambat itu ya, yang di pinggir, sebetulnya bukan jalur lambat, itu ya jalur darurat ya. Nah, itu sebetulnya tidak boleh. Dan juga banyak sekali mobil-mobil itu yang kalau kita di jalan tol, mobil yang pelan itu ada di sebelah kanan. Ya, jadi yang mau ngambil jalan, mau mendahului itu nggak bisa. Jadi dia harus belok mengambil dari sisi kiri. Ini banyak sekali yang seperti itu ya. Jadi ini perlu dijadikan satu titik menuju
ke yang lebih baik ya. Jadi driver waktu ujian SIM, tapi sekarang ujian SIM kan kelihatannya juga mudah sekali kan. Itu harus betul-betul dikasih wejangan. Atau pada saat sekarang ini yang terjadi di jalan tol tuh, kalau ada yang melanggar, tadi jalan kanan ya, pelan tapi kanan, terus ada yang parkir di pinggir jalan, apakah dia kencing, apakah istirahat, itu harus ditilang besar. Ya, langsung ditindak, dikasih hukuman, dikasih penalti yang gede agar supaya dia tidak melakukan hal itu lagi. Nah, sekarang kalau kita lihat ada mobil-mobil yang jalan di sebelah kanan tuh banyak, ini sama sekali nggak ditindak ya, padahal mestinya ya kembali ke tekad dari petugas-petugas kita itu bagaimana. Kan mestinya petugas itu sering lewat tahu kalau ini nggak mau ke kiri, kalau jalannya di kanan ya ditunggu, langsung di stop, masuk jalan darurat, kena tilang bahwa you telah jalan di sebelah kanan. Nah, ini harus dilakukan. Ya, jadi jangan dibiarin kalau sudah terjadi kecelakaan yang disalahkan yang nabrak. Ini kan nggak boleh. Ya, jadi ini perlu loh ya, agar supaya hal-hal yang seperti ini tuh jangan terjadi lagi. Supir truk yang berhenti itu memang dia sepertinya tidak salah, tapi dia berhenti di pinggir jalan kencing, itu adalah tindakan yang membahayakan orang lain. Nah, ini yang harusnya nggak boleh. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang membahayakan orang lain, itu harus ditindak. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.